Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarifalian Hartadi. Di sini saya akan melakukan pemaparan terkait tugas yang diberikan pada hari ini terkait menentukan objek data. Untuk itu saya langsung saja ke bawah ya. Oh ya, ini sebelumnya saya punya data setnya dulu ya. Ini dataset terkait hotel reservation. Ini seperti itu. Kemudian tujuan analisis dari dataset yang saya punya ini adalah untuk memprediksi probabilitas pembatalan. Maksudnya pembatalan booking ya, pembatalan booking untuk hotel yang memiliki relevansi. Kemudian volume datanya 36.726 kali 8 kolom. Ini untuk yang atribut selectednya, yang atribut-atribut yang saya gunakan untuk nantinya dianalisa. Kemudian konsistensi, sudah konsisten formatnya pada setiap kolom, jadi saya nggak perlu cleaning lagi. Ini udah bagus datanya. Sumber datanya dari Kaggle. Legalitas komersial, mengandung PII. Menurut saya tidak, karena di sini nggak ada ya PII-nya ya, PII. Kemudian kolom pentingnya yang tadi saya gunakan ya, atribut selectednya, booking ID, lead time, market segment type, repeated guest, no previous cancellation, no of previous bookings not cancelled, average atau AVG price per room, no of special request. Lanjut untuk tugas 2, menentukan atribut dan record. Nah, ini booking ID, tipe datanya text untuk di Excel ya. Relevansinya ya booking ID, lead time itu jarak waktu booking sampai check in. Jadi si pelanggan atau tamu dari hotel ini dia punya jarak waktu. Jadi dia booking booking hotel lewat online atau by phone sampai dengan check in. Jadi dia range waktunya gitu, lead time itu nanti menentukan salah satu unsur yang diperlukan untuk menganalisa probabilitas pembatalan ya. Terus kemudian market segment type, repeated guest, no previous cancellations, dan seterusnya ya. Nah, ini bukti hasil kerja saya. Ini data yang saya ambil. Kemudian ini filter datanya. Selanjutnya menentukan teknik pemilihan data. Ambil data menggunakan teknik simple random sampling ya, atau SRS. Nah, ini SRS. Ini data yang saya dapat dari SRS. Dari sampling menggunakan tipe data SRS. Nah, ini sheet barunya, nama sheet barunya SRS. Koordinat sel bantunya sheet olah K11. Nah, sebentar, sheet bantu. Nah, saya ada sheet olah. Nah, ini sheet olah. Nah, ini saya pakai ini rumusnya ya. Cuma kenapa ini 00 semua? Karena ini cuma sheet buat ngolah doang ya. Jadi hasilnya langsung saya copy, terus saya paste di sini value-nya gitu. Jadi ini bukan rumus, namun sudah berbentuk value-nya, udah langsung nilai. Ini alat bantu, maksudnya sheet bantu aja untuk mengolah datanya. Kemudian ini hasil kerjanya ya. Nah, ini hasil kerjanya.
Kemudian urutkan data, sortir atau ascending atau descending berdasarkan kolom run. Nah, ini saya punya juga nih, ini bisa di sini saya contohin untuk sortingnya. Oke, bentar. Mana sorting, sort filter. Nah, ini sortingnya ya. Sortingnya ini di sini bisa kelihatan, di sini bisa disorting. Oke, kita lanjut sebentar. Oke, ambil 10% teratas. Jadi di sini sebentar, SRS saya menggunakan 10.000 data tadi ya. Jadi di sini saya ambil 10.000 rumusnya. 10.000 data, namun 10%-nya kan berarti 1.000 ya. Nah, itu nggak cukup di screenshot, jadi saya ambil secukupnya saja yang ada di sini. Seperti itu. Lanjut, ambil data menggunakan teknik SS atau stratified sampling. Nah, ini buat pivot table, pilih data menu, pilih datanya, lalu insert, lalu pivot table. Nah, ini pivot tablenya. Kemudian letakkan variabel kategori di rows. Jadi saya kategorinya menggunakan kolom market segment type. Nah, ini menghasilkan aviation 125, complementary 391, corporate 2017, offline 10.528, online 23.214. Itu. Kemudian letakkan variabel identitas. Nah, itu. Ini variabel identitas maksudnya booking ID-nya. Lanjut, hitung proporsi per kategori. Nah, ini proporsinya. Jadi 125 ini didapat dari sini ya, booking ID ini. Kemudian dibagi dari grand total ini ya. Nah, ini rumusnya. Dibagi grand total. Untuk masing-masing kategori dilakukan hal yang sama ya, supaya mendapatkan proporsi yang jelas gitu. Seperti ini. Nah, ini untuk aviation count-nya 125, proporsinya 0,0034446 ya. 44 ya, seperti itu. Lalu complementary 391 dibagi grand total jadi 0.01079. Oke. Dan seterusnya. Tentukan jumlah sampel total. Jadi saya ambil tadi ya 10.000. Lalu ini rumusnya untuk tentukan jumlah sampel per strata berdasarkan proporsi. Jadi count sampel sama dengan count per kategori. Count per kategori dibagi total data seluruhnya dikali total sampel. Jadi ini hasilnya 34. F3 nih maksudnya dia ya, F3 nih. F3. Ini proporsinya. Jadi counter per kategori, count per kategori. Jadi 125 dibagi total data seluruhnya, hasilnya ini dikali 34.
Begitupun bawahnya. Maaf, dikali total sampel. Jadi total sampel yang saya ambil 10.000. Jadi proporsi ini dikali 10.000, hasilnya 34. Proporsi yang ini dikali 10.000, hasilnya 108, dan seterusnya. Kemudian nah ini hasilnya sama ya, 34, 108, 556, 2902, 6399. Kemudian ambil sampel acak di tiap kategori, gunakan fungsi. Nah ini udah sesuai, tadi udah pakai run array ya, run array. Sortir berdasarkan nilai acak per kategori, ambil sesuai jumlah sudah hitungnya. Jadi ini SS nya, ini SS simple stratified sampling seperti itu. Nah ini per kategori ya, per market segment type. Nah ini aviation, complementary, corporate, kemudian offline, di sini online. Selanjutnya saya menggunakan pengambilan data menggunakan non probability sampling ya. Di sini ini di kolom di sheet attribute selected saya mengambil purposive sampling ya. Jadi menggunakan teknik purposive sampling, tapi pakai kriteria offline dan online seperti itu. Jadi tujuannya saya selanjutnya adalah kuota sampling dengan cara mengambil data berdasarkan kuota kategori tertentu menggunakan fungsi filter plus hitung manual. Nah ini saya pakai offline dan online ya. Count sampel 30. Nah ini saya ambil 30 data offline dan 30 sampel data online. Convenience sampling. Nah ini maksudnya kebetulan, sampling yang kebetulan. Jadi terserah dengan cara apa itu, maksudnya kalau pakai cara ini ya tinggal ambil aja gitu, maksudnya tinggal ambil data yang random lah seperti itu. Dan cara pengambilan data yang mudah diakses menggunakan sekian baris pertama atau baris terakhir. Jadi saya ambil baris terakhir ya, baris terakhir dari data saya seperti itu.